Iya, Jeng. Iya, Ca. BTW gue minta dong. Ambil aja, Jeng, tapi lu jangan pakai sambelnya deh kalau nggak kuat pedes. Hei, lu jangan hina gue ya. Gue tuh kuat banget pedes, tahu gak sih? Apaan sih? Nggak mungkin, pasti kuatan gue lah. Ih, enggak ya, kuatan gue. Gue aja biasanya makan mie tuh pakai sambelnya banyak, tahu gak sih? Enggak, pasti kuatan gue. Ih, gue yakin gue lebih kuat pedes. Oke, kalau gitu kita buktikan aja pakai ini nih. Nah, udah nih. Sekarang waktunya lu buktiin. Oke, sekarang gue makan ya. Tuh, lihat tuh, sambelnya udah banyak ya tuh. Apakah akan keluar api dari mulutku? Aduh, lama banget sih. Udah deh, cepetan makan. 1, 2. Gue makan ya. Aduh, pedes banget lagi. Tapi nagih, enak jadi nggak bisa stop nih. Gimana, Jeng? Ah? Ini duitnya, Cel. Sip, berarti kembaliannya 10.000 ya, Bang? Oi, pendapatanmu bulan lalu kan turun tuh. Gimana kalau kembaliannya kamu curangin aja? Jangan kasih 10.000, kasih aja 5.000. Abis itu kamu bilang deh, waduh, maaf bang, lagi kagak ada 10.000. Kalau kembaliannya 5.000 aja gak apa-apa kan? Hehe. Pasti dia mau tuh, orang Indonesia kan pada gak enakan. Pasti dia gak bakal masalah kalau kembaliannya kamu kurangi dikit. Anjay sih, kalau kamu ngikutin caraku sama aja kamu nambah cuan 5.000. Wah gila sih, 5.000 bisa kamu pakai macem-macem. Bisa kamu pakai ke WC umum 2 kali loh. Udah ikutin aja perkataanku, aku niat bantu kamu loh sobat, ayolah. Aduh, sorry nih, Bang. Gua lagi gak ada duit yang 10.000. Mantap. Kalau kembaliannya 50.000 aja nggak apa-apa kah, Bang? Supri, aku duluannya udah dijemput tuh. Ya, Di, hati-hati ya. Papa, lama banget jemputnya. Aduh, Papa, lama banget jemput. Udah sore banget lagi nih. Ada Pak Joni tuh. Oh iya, aku minjam HP-nya Pak Joni deh. Pakai telepon Papa. Semoga dikasih. Pak Joni. Supri belum pulang, Sup. Justru itu Pak, saya kesini. Pak Joni, boleh nggak minjam HP-nya Pak Joni? Soalnya Supri pakai telepon Papa, boleh nggak? Dari tadi nih, teman-teman udah pada pulang, Supri belum dijemput Pak. Boleh kok boleh. Emang kamu hafal nomor orang tuamu? Udah Supri catet kok. Ini nih Pak, nomor telepon papanya Supri. Ya udah sini, Bapak teleponin sini. Nih. 0811111111. Bocil ini pengen banget beli es krim, tapi pas udah ngeluarin uang, dia malah nggak jadi beli. Es krimnya dibalikin, dan ternyata uangnya itu dia tabung. Pinter banget deh, si bocil juga ngejualin kertas-kertas dan buku bacaan yang udah nggak dia pakai supaya dapat uang. Abis itu seperti biasa, uangnya dia tabung. Terus dia tuh sebenarnya pengen beli balon, tapi dia inget dia harus nabung. Akhirnya nggak jadi deh, dan uangnya dimasukin lagi ke tabungan. Waktu berlalu dan tabungan si bocil makin hari makin banyak. Jadi ternyata dia tuh punya kakak cewek yang udah lama banget pengen beli boneka. Nah, setelah uangnya kekumpul, si bocil akhirnya datang ke toko mainan itu. Dia ternyata berhasil ngumpulin uang dan bisa deh ngebeliin boneka yang kakaknya pengen. Si kakak seneng banget dan terharu. Baik banget ya adiknya. Jadi ceritanya ada anak kecil yang lagi main-main sama temennya di sekitar kuburan tua yang udah nggak keurus lagi. Saking asiknya main, salah satu dari anak ini tuh kalau lari nginjek-nginjek kuburan. Nggak kerasa karena asiknya main, hari sudah menjelang sore. Akhirnya si anak-anak ini tuh pulang. Tapi anehnya salah satu dari anak itu ada yang jalannya pincang. Padahal waktu main tadi jalannya nggak kenapa-napa, biasa aja. Karena memang kakinya terasa berat salah satunya. Jadi anak itu mikir mungkin kakinya keseleo pada saat lari-lari tadi. Di tengah jalan anak itu ketemu sama ibu-ibu, ditanya kakinya kenapa. Anak itu bilang, dia bilang kakinya berat. Si ibu itu nanya lagi, kamu habis main di kuburan ya, nginjek-nginjek kuburan ya? Kata ibu itu, kaki si anak yang berat itu bukan karena keseleo, tapi karena ada yang megangin. Bu, maaf saya telat masuk kelas. Ini ada uang dan ada tas buat ibu. Oh, kamu telat? Iya, nggak apa-apa bulan sini. Makasih ya. Oke Bu, sama-sama. Nanti kalau ibu butuh tas lagi, bilang aja sama saya ya, saya beliin. Iya, silakan duduk, ibu nggak hukum kamu kok. Bu, maaf juga ya, saya telat Bu. Bisa-bisanya kamu telat Samsul. Kamu sekarang keliling lapangan 50 kali. Ah Bu, kok saya dihukum Bu? Tadi si Bulan juga telat kagak dihukum.
Karena bulan orang kaya, dia ngasih saya tas sama uang. Ya pokoknya kamu dihukum, kamu lari. Oh iya, gue tahu tadi si Bulan ngasih sesuatu ke Bu Guru. Gue juga deh supaya nggak dihukum. Bu, nih saya ada bekal saya Bu, saya bawa oncom. Buat ibu aja nih oncomnya. Apa? Oncom? Kamu mau ngasih ibu oncom? Sana, kamu tetap ibu hukum lari 50 putaran. Iya Bu. Enak aja mau sogok saya pakai oncom, pakai uang lah. Supaya saya kecipratan kaya raya juga. Udah 2 hari ini sesudah maghrib orang-orang nggak mau pada keluar guys, karena sering melintas sepeda merah kecil tapi nggak ada orangnya, berkeliaran di jalan kampung. Nah jadi awalnya ada seorang bocil yang meninggal karena tenggelam guys, dan katanya orang tua dari bocil ini belum mengikhlaskan kepergian si anak, dan kedua orang tuanya ini selalu menganggap anaknya itu masih hidup, dan akhirnya ada makhluk yang menyerupai si bocil untuk menakut-nakuti warga. Mama pulang. Wih, Mama bawa apa tuh? Aduh, habis beliin Ade blind box, pasti Ade seneng. Panggil Ade dulu deh, taruh sini. Wih, blind box, aku mau. Ade! Nah, ini dia blind boxnya. Wah, bagus banget. Ini sih mendingan buat aku. Asik, ayo Ma, buka blind boxnya. Nih, Mama beliin kamu blind box isinya princess. Coba sekarang kamu buka, kamu dapetnya princess apa? Yeay. Hah, Mama, kosong, gak ada isinya. Kok kosong? Diambil pasti nih sama kakak kamu. Kakak! Permisi Tante, ada emailnya nggak? Emailnya ada, tapi nggak boleh main. Dia harus istirahat, baru pulang sekolah. Sebentar doang kok Tante mainnya. Dibilang nggak boleh, ya nggak boleh. Pada nggak bisa banget sih dibilanginnya. Nah, gimana dong? Jadi kita ke warung aja. Nur, kurang seru ya nggak ada email. Iya, Cherry. Habis gimana kan Ime nggak boleh main sama ibunya. Nur, cari main yuk. Ime, kok kamu boleh keluar? Tadi kata ibu kamu nggak boleh main. Nanti kamu diomelin loh email. Udah, tenang aja ya udah yuk main. Ayo, aku mau boneka. Udah, Ime yuk. Sementara itu. Nenek pakai ngasih duit segala buat si Ime. Nggak apa-apa, si Nur main aja sama Ime. Anak baik, Nek. Ayo, Nek, silakan diminum, Nek, airnya. Makasih. Nek, ngomong-ngomong masih ada nggak 100 lagi, Nek? 100 lagi, Nek. Ada. Buat bayar listrik. Ada. Makasih ya, Nek ya. Iya. Kapan boleh main terus aja sama Ime. Iya. Sambal, telur dadar, sama tahu 1. 20.000 ah. Wah gila, dia makan gituan aja habis 20.000. Lah aku nasi 4, sambal 12, dadar 4, tempe 8, sama pakai daging 5 lagi. Habis berapa ini? Mana duitku cuma 5.000. Haha, seperti biasa bro. Aku membawa solusi nih. Gini aja, kamu nggak mau jadi tukang cuci piring kan? Tenang aja, di rumah makan nasi jamblang itu nggak ada yang lihat. Jadi di sini kamu bisa bohong. Udah bilang aja kalau kamu makan pakai nasi 1 sama tempe 1. Udah ya bro, nurut sama aku. Hehe, gak usah repot-repot nyuci piring. Mending bayar ntar aja di neraka. Nah untuk sekarang, ayo katakan bersamaku. Nasi 1, tempe 1. Ingat ya, nasi 1, tempe 1. Jangan ditambahin lagi. Makan apa baik ah? Anu pak, tadi saya udah bayar pak, tapi kembaliannya kurang 50.000. Ini bukan gua yang ngajarin. Aku pulang, seger banget deh kayak habis gajian. Aku lemes, belum makan. Lah kan tadi kamu bawa bekal. Temen aku minta, bilangnya cuma nyicip. Nggak taunya dihabisin semua. Ramen gitu enak kali ya. Tenang, Ibu nemuin hacks yang gak ribet dan bikinnya cuma 4 bahan aja. Serius Bu? Asik. Langsung gas bikin ramen hacks anti ribet karena pakai 4 bahan aja. Ramen hacks termasyur dijamin gak bakalan gagal. Apalagi toppingnya pakai bakso hot candler, dijamin enaknya pol. Kalau baksonya dihancurin gini, kuahnya jadi lebih berkaldu. Ibu aku tuh bener-bener keren banget bisa nemuin hacks yang bikin ramen jadi creamy dan gurih kayak gini. Sumpah ini ramen yang paling enak, terlebih ditambah dengan bakso candler varian hot. Udahlah baksonya enak, berdaging pula. Bentar lagi kan puasa, recommended banget nih pilihan utama saat lapar malam-malam abis terawih. Serius di TikTok ramen hack ini lagi rame banget dan pastinya anti gagal.
Kalian wajib cobain Hex ini juga. Juara banget rasanya. Sisain dikit ya. Habis. Mama, Papa, kita main game yuk. Game apaan sih Berti? Kamu tuh game mulu. Memang kau mau main game apa? Gampang, gamenya cuma main-main piano doang, tapi kita tinggi-tinggian skor ya. Terus kalau Mama sama Papa menang, hadiahnya apa? Gini aja, kalau Mama sama Papa skornya bisa tinggi, kurangin aja uang jajan aku. Oh, hadiahnya itu. Ya udah, boleh yuk. Papa Mama mau. Kalau itu Papa pun mau. Oke, sekarang Mama duluan. Aduh, udah tahu banget nih bakalan pada noob semua. Kok Mama jago banget sih. Aduh gawat, jangan-jangan Mama bakalan tinggi skornya. Tuh kan bener Mama menang. Sekarang giliran Papa ya. Semoga aja Papa nggak jago. Lah, aduh ya ampun Papa juga jago banget. Aduh fix banget uang jajan aku dikurangi. Rani, kamu bawa donat-donat ini ke sekolah kamu ya? Enggak, aku malu. Donatnya enak banget. Punya aku enak, rasa coklat. Iya, aku juga tahu rasa aku blueberry. Guys, kalian beli donatnya di mana? Di tempat ibu itu. Ih, Mama, kenapa Mama jualan donat di sekolah aku sih? Kalau Mama nggak jualan, kita nggak bisa makan, Nak. Ya udah jualan, tapi jangan di sekolah aku. Aku malu tahu. Ih, dasar nggak bersyukur punya Mama baik kayak ibu. Maafin Mama ya, Nak. Berisik, Mama itu udah bikin aku malu. Oke, Nak. Mama bakalan pulang. OMG dalamnya. Hah? Siapa? Aku pulang. Bendera kuning.